Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info Jati Bola kembali hadir. Hari ini kami meliput sebuah acara yang keren banget, yaitu Latbar atau latihan bersama teman-teman dari tim Gabah atau Gabah Tim, yaitu komunitas ikan gapi. Info Jati Bola hari ini acaranya adalah berada di kebun Pak Karjito, yaitu sekitaran pukul 10 sampai dengan selesai. Dan kita langsung aja lihat ke lokasi seperti apa situasi dan juga kondisi untuk Latbar ini, karena memang banyak sekali ikan-ikan yang potensial untuk dijual di sini. Dan di sini juga ada beberapa pelatihan juga, masa pelatihan berbicara atau mungkin menjelaskan atau review tentang ikan-ikan yang dipamerkan pada hari ini. Ikan yang dikonteskan pada hari ini yaitu ada metal snack skin bluegrass, ada bluegrass, kemudian HB blue, ada sky blue dan juga AFR, dan satu lagi HB pastel. Jadi buat Anda, pokoknya tonton acara ini sampai dengan selesai karena banyak pengetahuan, banyak ilmu yang akan Anda dapat pada hari ini. Menambah imunitas para kontestan, di sini juga disediakan kopi, kemudian air mineral, ada gorengan, kemudian ada apa lagi, Pak? Rujak. Ada rujak. Rujak bubuk apa rujak apa, Pak? Rujak buah. Rujak buah ya, rujak potong lah kurang lebih ya. Dan rujak potong ini dibuat untuk menambah semangat dan juga meningkatkan imun para peserta Latbar. Di Latbar ini yang saat ini mendapatkan tempat atau ketempatan ya, itu adalah lokasi di Mas Pentul yang saat ini bertempat di kebunnya Pak Karjito di bawah tower atau mungkin di bawah Sutet. Baik, seperti apa situasi dan kondisinya? Langsung aja kita lihat yuk. Yang semua sama ya kan, dari segi warna, dari segi perform ataupun dorsal ekor. Cuma yang satu ada yang warna merah sampai pulih ya, itu nilai plus buat dia. Cuma yang udah biasanya ya nggak full kayak semuanya gitu. Itu jarang genetik yang kayak gitu yang saya tahu. Kalau bercak itu kenapa? Yang pernah saya tahu itu terlalu dalam inbreednya, perkawinan sedarah yang terlalu sering gitu. Bicaranya canggih. Iya bener. Oh iya betul. Gimana yang lain? Tanya, kalau udah bercak gitu bisa nggak dibalikin kembali menjadi merah yang benar-benar perfect? Harus bisa gitu. Biasanya harus crossland. Harus gitu. Kita kan hanya bisa yakin. Faktor makan entah asal dari ikannya lagi lelah. Namun kalau yang ini dari segi ekornya dia kayak untuk dewasa nanti lebih ke big tail karena dia lebih pembukanya lebih lebar. Yang saya tahu. Izin bertanya. Ya. Kalau dari segi warnanya HB Blue tuh kriteria bagusnya apa, ini udah masuk kriteria bagus warna kayak gini? Karena saya pun belum terlalu paham tentang jenis HB Blue,
Untuk dari segi warna sih ini masih, untuk yang ini sih bagus. Mana? Yang Center nggak? yang kanan. Yang kanan dari Yang kamu ini apa kanan dari kita? saya. Yang kanan dari saya sih ini masih lumayan bagus karena ini dia bias, karena untuk dibandingkan yang ini lebih bias ungunya di dekat kepala lebih kelihatan, terus di sini ada warna pala, ada kemerah-merahan kok. Kalau di kelas kontes ini masuk kelas apa? Kalau yang ini masih masuk kelas Juve juga. Juve. Oh, kelasnya Tuxedo. Oh iya, Lagi ke bawah. Nah, itu bisa dipakai nggak? untuk dipakai mah bisa-bisa aja sih, mungkin. Ya mungkin maksudnya kan kalau misalnya untuk upgrade harusnya seperti ini, kalau Iya. gitu yang dipakai kayak gitu loh. Ya untuk itu sih tetap bisa-bisa aja. Cuman itu masih butuh proses lebih ini lagi, lebih sortir lagi. Lagi selektif lagi. Iya. Ada lagi? Mungkin ada masukan atau koreksi dari saya. Bola. Cukup. Lanjut Bapak Taufik, siapa yang ditunjuk? Yang habis dia mau nunjuk siapa terserah. Ya enggak, ketua lah. Enggak sopan. Gitu. Enggak sopan. Enggak berani apa? Ada namanya. Den, itu satu lagi masih ada topas. Oh ini. Enggak, dua aja dulu. Udah dua. Oh, maksudnya sama-sama topas gitu mas, nggak dibahas. Ntar aja. Pak ketua ngobrol, Pak. Berhubung saya pernah melihara Topas. topas, jadi saya pilih topas. Iya. Hati airnya nggak bagus. Kalau Bawah juga ada. ini 3 tuh bawah, satu lagi. yang lain 2, saya 3. Kalau menurut saya Pointer. ntar ya dilihat dulu. Ini masuknya sudah kelas dewasa, cuman kekurangannya ada bercak di ekor, bercak putih di ekor. Udah. Plastiknya kebelan nggak kelihatan. Plastiknya tomat itu, Buka aja. tomat sama parkit. Kalau bisa. Kalau yang ini usia masih juf. Untuk ekornya bersih sih, nggak
mau diem. Dan kalau dewasa masuknya ke Bigtel kalau menurut saya ya. Gigi itu kan bukaan tulangannya ini banget ya apa? sih gitu ya. Heeh. Ini plastiknya nggak kelihatan mbak. Ada lagi topeng. Taruh di Kalau ini nanya kalau dari kecil itu kita bisa tahu nggak sih kalau itu bakalan Bigtel atau Delta, ada ciri-ciri khusus nggak? Untuk dari kecil sih Misalnya kita beli jus nih, kita nggak tahu rasanya bukan kayak gimana. tinggal tanya aja ke penjualnya, ini indukannya Bigtel atau Delta. Gitu. Hah? Yang tahu gitu. Jangan dibeli kan nggak jelas berarti. Bisa nentuin nggak dari kecil tuh ini bakalan cikal bakal Bigtel, cikal bakal Delta gitu. Ada ciri-ciri khusus nggak? Dari kecil kalau misalkan apa namanya nggak tahu silsilanya rada susah juga sih ya. Berarti kalau misalnya Soalnya saya Delta, pernah punya Bigtel. Kalau masih usia Jup sih masih kelihatan Delta. Yang mana nih Pak Tua? Yang mana aja? Khusus BG. Yang ada deh. Ini menurut saya, kalau salah ya tolong dibenerin. Ini kelasnya Bigtel ya, bukan Delta. Terus warnanya bagus, merahnya. Apalagi ya? Aktif tuh. Ya udah kita nanya ya, silakan kalau saya bisa ya Pak ya. kalau mau bikin AFR yang Delta gimana? Belum bisa. Yang Delta lihat di ini ya, Swasti. Mas Danang apa Mas Topik itu ya. Kalau mau bikin AFR Delta itu yang betinanya kayak 7 tadi dibilang yang bagus, kalau nggak salah itu ya yang di apa ujung bawahnya itu agak cowok, kalau nggak salah Tapi itu. atasnya Atasnya biasa gini mbak, angka 7. 7 lah gitu, Oh. yang bawahnya agak cowok itu yang saya tahu. Kalau yang buat bikin ekor Delta itu seperti itu. Patokannya dari betina aja kalau mau bikinnya. Yang saya tahu itu pak, ya jantannya juga cari yang yang bagus lah gitu, walaupun nggak Delta lancip banget, yang cowok bawah itu. Banyak Delta ya. Kalau dari yang tadi abang bilang yang kayak sini tadi. Ya yang saya tahu itu kalau mau bikin AFR Delta cari betina yang bawahnya agak cowok. Untuk ikan MSSBG yang saya pegang ini bentuk ekornya delta, tapi bukan delta perfect. Untuk warna kan blue grass gitu ya, maksudnya ya BG. Tapi di sini masih ada kuningnya. Saya nggak tahu apa emang ikannya mengeluarkan karakter warna seperti ini atau enggak gitu, karena emang saya untuk snake skin saya nggak pegang. Nah untuk ukuran ini dia kelas middle mungkin, tapi untuk ukuran badannya kurang ini ya, dia kurang besar gitu. Untuk kelas dia masuk ke pattern. Nah, kalau Metal head. metal head. Ekornya agak kurang dia ya dibanding yang ini, masih rapih yang sebelah kanan.
Yang putih biasanya itu netral. enggak. Warna jantan. Jadi kita warnanya ngambil ke jantan. Oh itu ini masuk kaset. Ya. Betinanya yang putih, jantannya yang pekat banget, yang dominan. Biasanya betina AFR di pangkal ekor ada yang putih. Ekor. Nah, itu pakai daripada yang merahnya nyampe ke tengah. Jadi cuma ekornya merah, putih, udah sininya biasa. Kalau ini merah nyampe tengah, yang ngeri sedap sih sebenarnya sih. Tapi nggak apa-apa juga kalau adanya itu doang gimana? Delta badannya juga udah pasnya bagus ya, corak snack skinnya juga rapi, kurang rapi aja nih di ujungnya tuh coraknya juga ya. Ini buntutnya apa? Reges, ujungnya reges ya nih. Regis itu apa tuh? Iya. Alat bayi itu kayaknya. Belum diaspal. Coba ya. Ya udah itu aja. Kali doang. Main on face ya. Di kolokal itu. Di kubul. Ya. Ada lagi kan? Ada yang mau nanya? Dia punya kek. Itu masuknya masuk jupe apa udah? Oh, kalau dilihat dari dorsalnya ya. Ini jupe ya. Karena ekornya dorsalnya belum menyentuh pangkal ekor. Titik hitam tebel tuh apa ya? Titiknya ini ada titiknya lebih gede, nggak rata ya. Terus sama badannya nih lumayan lah. Badan. Kalau menurut saya sih ini belum masuk dewasa, masih masuk middle. Yang tadi dibilang sama siapa tadi, Swasti ya? Nyantot Swasti siapa? Didi. Nah, Didi. Yang dibilang yang ekornya tuh kayak angka 7. Nah, itu lebih bagus yang begini. Jadi untuk menghasilkan yang benar-benar delta aja ya gitu ya kan. Yang nggak benar-benar simetris ya, yang ujungnya lancip sama lancip, tapi setidaknya dia membentuk delta meskipun di ujungnya ada lengkukan, ya itu betina yang agak miring. Yang seperti itu. Jadi jangan sampai betinanya yang ekornya berantakan atau gimana. Pokoknya itu antara bulat atau enggak miring gini. Yang nggak tujuh. Kalau selebihnya sih gini, makanya saya bilang sama semuanya, ikan misalkan ini AFR punya Mbak Erna, jadi Mbak Erna yang harus pahamin, oh ini ternyata ikan saya tipe kali seperti ini gitu kan.
Atau enggak kita kemarin tuh ke rumah Pak Kiki kan lihat sendiri kan, lihat jantanan AFR bayarnya juga lihat kan, betinanya kan rata-rata begitu. Nah itu jadi ngerusak. Kalau memang udah bercak, itu lebih baik nggak usah dilanjut. Itu udah nurun genetika. Kalau mau diperbaiki itu agak susah. Kalau misalkan ketika udah nemu yang udah jadi, ada kemungkinan dia bakalan akan bercak lagi, karena itu genetik, nempel dia. Kita bisa betulin, cuman jauh, waktunya jauh. Bercaknya tetap pangkal ekor atau di Ekor, di ekor. enggak, misal nih ekor bercak di ujungnya gini atau di dekat pangkal. Bercaknya itu kan dia nggak apa ya, nggak di satu titik. Memang pokoknya di seluruh area ekor. Rata-rata itu kan di AFR, topas, kemudian ada di HBB juga. Saya pering lihat tuh, dia bercaknya nggak selalu aja di pangkal atau di ujung, pasti dia nyebar mau di mana aja. Cuman memang pasti ada bercak gitu, itu lebih baik nggak usah. Itu genetik. Jadi mendingan ya kalau misalkan kita sayangin, tapi ini ikan yang memang betul-betul ekornya nyudut segitiga. Itu kalau misalkan memang itu kita pertahanin, baru kita progres. Tapi kalau misalkan bentuknya sama-sama aja kayak gini, mendingan lebih baik. Nah, kecuali memang ada yang mau dikejar, ya kan. Nah kayak kemarin AFR Pak Kiki kan cuma jantannya doang yang bercak, betinanya enggak. Itu baru kita ngejar warnanya soalnya merah banget itu. Ya itu baru di cross line. Mas Fer, kalau yang Mas Fer bilang betina di Pak Kiki bisa di crossline, nggak masalah ekornya seperti itu. Kalau bisa sih, makanya itu saya kemarin nyoba tos-tosan sih mbak. Saya cuma mau ngejar warnanya kan merah banget. Sementara di ikan-ikan kita, bahkan di Iqbal atau di Luri pun nggak ada yang semerah itu gitu loh. Nah saya mau ngejar warnanya doang. Jadi kalau untuk melakukan crossline atau apa upgrade itu dilihat dulu kita butuhnya apa. Nah, kita butuhnya misalkan ini coraknya lebih bagus, ya kan, kita ambil coraknya. Ini warnanya lebih oke, kita kalah, itu yang diambil. Cuman ya itu tadi, namanya crossline itu kita harus melihat dulu, dan harus ya kita harus juga tahu karakteristik ikan kita sendiri seperti apa. Kayak misalkan di mana Pak Kiki anakannya kebanyakan betina nih, ya kan. Sementara di Iqbal AFR kan kebanyakan dominan jantan ya Bal ya. Sekarang betina. Nah. Jadi itu tuh, nah itu juga yang harus dipahamin ya. Jadi itu karakteristik ikan itu sendiri, genetik turunan itu. Kayak di Pak Kiki mau digimanain juga, mau itu betina perawan atau betina yang udah lama, pasti anakannya kan kebanyakan dominan betina. Itu, nah kalau kayak di Iqbal atau enggak di Bayarna yang ternyata anakannya lebih dominan jantan, nah itu jadi harus dilihat dulu nih, gue kekurangan ikan gue di mana, kelebihan ikan yang bakal kita ambil ini apa, nutupin nggak, itu yang harus dilihat gitu. Nah terus kemudian ini Green Moscow. Green Moscow sendiri ini kalau saya lihat, nah ini baru big tail, karena memang udah ada bakat dia melengkung gini dia, ekornya ngelengkung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Chandra bersama dua orang yang luar biasa. Satu lagi yang ini udah kenal bro, Chandra. Beliau adalah Pak Beng Beng yang punya Satrio Baju Gapi ya, YouTube-nya. Dan beliau, Chandra pernah wawancara beliau, Pak Iqbal namanya ya. Dulu gondrong, sekarang tidak gondrong.
Tapi gigi nggak gondrong juga ya? Oh ya. Oke deh. Tapi Pak Bembeng yang gondrong. Tapi hari ini kita mau wawancara beliau ya, Pak Iqbal ya. Karena terkait dengan kegiatan hari ini, ya nggak? Baik, langsung aja. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh lebih keras sedikit. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh ya. wabarakatuh. Pak Iqbal, hari ini ada acara apa nih di kebun nih? Kebetulan kita nih lagi ada acara latihan bersama Aha. Latihan bersama untuk para pecinta Gapi. gapi ya, ikan gapi ya. Oh Pecinta gitu. Ikan Gapi. Tadi ada berapa peserta nih untuk hari ini? Kurang lebih ada 20-an, kurang lebih. 20-an peserta ya? Iya, 20. Itu dari mana aja nih pesertanya nih? Ada yang dari Jakarta Timur, ada yang Aha. dari Tambun, ada Iya. yang dari daerah Bekasi Utara, Bekasi Timur, Hah? ya bermacam-macam itu. Paling lingkungan paling banyak Bekasi. Oh gitu. Itu yang dari Jakarta siapa? Itu Mbak Erna. Oh, Mbak Erna itu dari Mbak Erna Jakarta? Jakarta. Oh, luar biasa ya. Ini perbatasan Jakarta Bekasi. Oh gitu. Nah, mepet Jakarta. Berarti Jakarta pinggir lah ya. Iya. Kalau di sana Jakarta pinggir, berarti kalau di sini Jatibulak Jakarta pinggir banget ya. Mepet. Oh, oh ya. Bang Iqbal, Eh, kenapa sih harus ada acara ini? ya sebenarnya lebih ke pelatihan sih. Iya. Kan supaya kita di pemain menyisikan hias ya kan. Hah? Pelatih ini aja untuk kita nanti breeding apa? Ke lebih ke apa ya? Mungkin- kontes juga nantinya ya kan. Oh, berarti persiapan untuk pengetahuan kita Heeh. untuk menurunkan ikan di arena kontes. Oh gitu. Jadi ini Latber ini adalah apa ya, sebagai semacam pemanasan Sarana kali ya, belajar juga. pemanasan sarana belajar untuk edukasi juga ya, edukasi Iya, teman-teman edukasi. dalam menerangkan juga, dalam membaca atau mungkin apa sih, membaca sebuah ikan itu gimana, menerangkan. Mengenali karakter ikan. Iya. Oh gitu. Tadi dari jam berapa nih acaranya? Kita mulai dari jam 9. Jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Udah Oh. prepare lah gitu. Oh, gitu ya. Memang ya mulai ininya jam habis zuhur. Hari ini berarti untuk Latber ini diisi apa nih? Gilirannya siapa hari ini? Sekarang gilirannya rumahnya Hari Musli Bang Pentul. Oh, Bang Mantul ya. Oh gitu. Sebelumnya siapa? Kemarin di rumah Om Febri, Heeh. terus di rumah saya, Heeh. sekarang giliran rumah Bang Pentul. Oh gitu. Luar Kita biasa. biasanya sih bergantian di rumah masing-masing. Kalau event Gapi terdekat di mana ya? Atau apa ya? Di bulan depan Apa itu acaranya? ada kontes di daerah Banten, Aha. Banten sama Bogor. Nah ini rencananya grup kalian mau ikutan? Insya Allah kita bakalan turun gitu. Aha. Cuma nggak memaksakan, makanya kita Iya. adakan kayak gini latihan ya biar kita tahu Heeh. kita karakter ikan kita layak nggak untuk diturunkan di kontes kayak gitu. Oh gitu. Berarti sekaligus untuk mempersiapkan ikannya juga Iya. ya, dan juga mempersiapkan gaya bicaranya, kemudian cara bicaranya. Nanti ketika ada yang bertanya apa jawabannya seperti itu tadi, gimana sih yang diterangkan oleh Kalau tadi sih ya lebih ke kita kenal nggak sama karakter ikan kita sendiri gitu. aha. Lebih Oh ke gitu. situ. Inti hari ini itu ya, mengenali Iya, ikan mengenali atau karakter ikan karakter sendiri. kita. Oh gitu. Jenis-jenisnya kan beda jenis beda karakter juga. Nah ini ketuanya siapa tadi? Ketuanya sebenarnya kita ya yang tadi yang topik itu Oh, nama grupnya apa? Gabah, Gabah. tim Gabah. Tim Gabah ya. Iya. Kenapa harus Gabah? Ya sebenarnya ada filosofinya sendiri sih. Kenapa nggak durian gitu? Terlalu mahal. Terlalu mahal ya. Berarti sementara Gabah ya. Gabah sih. Yang ide nama Gabah Ya kita bareng-bareng ya. nggak perorangan itu. Oh itu berarti Musyawarah meeting dulu musyawarah Iya. bareng-bareng ya. Oh iya. Iya. Kita lebih ke situ sih apa-apa musyawarah. Kalau untuk satu grup Gabah atau tim Gabah ini ada berapa orang nih? Kurang lebih ada 30-an. 30-an ya. Tadi yang datang sekitar 20-an ya. Oh gitu. Nah, kemudian tadi ikan apa yang terbaik hari ini? Kalau dibilang yang terbaik Aha. yang nggak ada gitu. Atau mungkin yang mendekati sempurna lah paling nggak. Kita sempurna ya ada seperti kayak albino bull red, Heeh. terus albino topaz, Aha. ada black Moscow ya. Terus kemudian yang didapat dari Mas Iqbal hari ini apa nih? Ilmu apa nih? Banyak dari segi kayak tadi kan saya Heeh. kurang paham kayak di jenis corak ya kan. Iya.
karena kan saya juga nggak terlalu mendalami di jenis itu. Oh gitu. Tadi adanya apa latihan ini saya jadi sedikit paham lah gitu. Aha. Oh berarti Kalau misalkan nanti saya mau coba breed jenis ikan corak, aha. ya nggak terlalu kaget gitu. Iya iya. Berarti latihan ini ada gunanya juga ya? Ya ada. Banyak manfaatnya ya? Banyak manfaat. Selain silaturahim, kemudian tadi manfaatnya adalah untuk apa tadi mengetahui jenis-jenis ikan, bahkan karakter ikannya gitu. Kemudian apa lagi yang didapat dari latihan ini, latihan bersama ini? Lebih ke itu deh, mengenali karakter ikan. Mhm. Kita tahu, paham lah jenis-jenis yang kesulitannya di mana gitu. Aha. Di jenis ini kesulitannya di mana. Iya. Jadi Kalau tahu kalau untuk teknik cara menerangkan segala macamnya itu tadi sempat dikasih tahu nggak sama Pak Febri tadi ya namanya? Iya, sampai beri. Itu dikasih tahu nggak cara menjelaskan segala macamnya itu? Kalau caranya Atau mungkin cara kita masing-masing. komunikasi, Bahkan cara kita- komunikasi di depan itu loh. Kita kan suruh ngejelasin satu-satu tadi kan. Aha, iya. Nah kesimpulannya walaupun tadi ada yang kita nanya terus yang jawabnya ada yang salah atau yang benar gitu Aha. kan. Kesimpulannya tadi Om Febri sudah jelasin gitu. Aha. Oh gitu. Aha. Tapi paling tidak komunikasi anak-anak di depan tadi udah mulai kebaca lah, udah paling nggak udah berani berbicara di depan itu udah bagus ya. Melatih juga kan. Iya, benar-benar. Melatih bicara. di Tadi depan. Chandra lihat Mas Iqbal itu banyak bertanya. Itu memang memang apa ya? Saya bertanya di jenis-jenis ikan yang Aha. saya kurang paham gitu. Oh, Makanya gitu. kan fungsinya kayak gini. Berarti bukan ngetes yang ada di depan bukan? Ya? Bukan. Emang sengaja ingin tahu sesuatu saya ya? bertanya yang kayak tadi kan saya Ah. banyak nanya di jenis MSBG ya kan. Iya. Karena di saya juga itu walaupun ada nggak sebagus yang tadi ada gitu. Oh gitu, luar biasa ya berarti. Makanya saya Hah? lebih banyak nanya Berarti tadi jenis kira itu. Bang Iqbal hari ini memang ingin menggali banyak ilmu yang ada ya? Iya. Ya sebelum berangkat kita kan kosongkan gelasnya dulu. Oh, gitu. Subhanallah. Subhanallah ya. Dengan ilmu yang Oke baru. deh. Baik-baik. Kemudian satu lagi nih. Masih jualan sarokan? Masih. Oh, saringan ya? Alat-alat masih. Oke deh. Ya udah terima kasih ya. Harapannya apa nih ke depan? Harapannya ya semua sehat semua ya kan. Aha. Silaturahminya tetap dijaga. Iya. Terus untuk pergapian di Indonesia semakin baik ya. Oke. Semuanya yang penting pada sehat dah. Ya semoga personel atau manusianya sehat dan ikannya sehat juga ya. Bener banget. Oke deh. Tapi sempat ada dengar ikan kena corona? Enggak tuh. Enggak ada ya? Enggak ada. Oke, berarti insya Allah karena mungkin mereka jaga jarak apa gimana gitu ya? Karena ikan menyembuhkan corona. Oke deh, sebagai menaikkan imun lah ya. Imunitas. Oke deh, terima kasih Bang Iqbal ya. Sama-sama. Ya, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, dengan tadi wawancara Chandra dengan Bang Iqbal ya, luar biasa. Dan ini adalah karya Pak RT nih ya, yang udah lama mungkin buat lomba juga nih ya. Iya. Tapi di atas ada hati-hati anjing galak. Ya udah pokoknya tetap aja semangat. Info jadi bola, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ya. Ya demikian tadi liputan Chandra di Latbar Gabah Tim yang saat ini dilakukan di Kampung Jati Bulak. Saya Chandra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.